Yang ketiga adalah rajin. Pengennya memberi tapi nggak rajin. Ciloko nggak punya apa-apa. Ada cerita gitu. itu ya. Omong kosong gitu. Didukung oleh Anda kan sudah diperbankan, sudah hidup enak, tapi kenapa kemudian jadi pengusaha properti? Apa yang mendorong Anda untuk kemudian beralih profesi? Pada saat 2004 itu saya pindah ke Tasik, promosi di sana. Saya itu punya uang 380 juta. Akhirnya saya di Tasik bingung juga, usaha apa ya? Nah, usaha Tasik di pertama kali adalah usaha ayam pedaging. Alhamdulillah, Mas. Kenapa? Kena flu burung. Sukses. Oh, 2 kali. Tak kira sukses. Iya, tetap. Pokoknya apapun harus diterima positif gitu. Jadi kacau ini bisnisnya. Kacau. Terus? Beli truk, tabrakan. Habis itu bikin mebel sama kawan kita. Uangnya dibawa, lari kawan itu. Dari itu Jadi uang jatuh. kita tinggal 70 juta. 6 tahun berusaha ngumpulin, nah, udah gitu. Tapi ya alhamdulillah, tetap aja kita jalan. Nah, usaha yang kecil-kecil itu maklar kan, Mas. Ada satu momen di mana sahabat saya itu yang punya uang begitu datang kepada saya, Mas Joko, ada kawan yang ngajakin usaha bareng, dia mau pinjam uang saya untuk bisnis properti perumahan. Kemudian dia bilang, tapi kalau Mas Joko pegang, saya mau, kalau enggak, saya enggak mau. Imagine. Gitu. Yang kedua, operatornya juga datang kepada saya. Mulailah di situ, dan itu uangnya gede loh, Mas. 15 miliar. Saya orang bank aja, mutus 1 miliar dredeg. Ini Tiba-tiba leher 15. saya dipegangin 2 orang untuk mengoperate itu. Dan saya tidak secara struktur di perusahaan itu saya nggak masuk, karena saya masih kerja kan. Ya bismillah, disitulah saya mulai belajar properti, belajar organisasinya, marketnya, keuangan, kemudian mitigasi resikonya dan sebagainya. Dan saya kerja keras itu. Karena apa? Begitu selesai kerja kantor, kadang-kadang dari jam 7 itu sampai jam 1, saya ada di proyek melihat semuanya begitu. Sampai 5 proyek. Nah, kebayangkan orang kita itu adalah kalau sudah ada duit, macam-macam keinginannya kan itu. Dan saya tidak dalam posisi bisa mengendalikan secara penuh. Namun secara keseluruhan, general, proyek itu berjalan, pengembalian kewajiban juga oke, pengembalian bagi hasilnya juga oke. Tapi ya itu, saya selalu kemut setiap waktu. Terus inspirasilah di sana, kalau aku yang ngerjain, aku yang ngawasin, aku yang harus mutusin sana-sini, kenapa tidak aku kerjakan sendiri gitu. Tapi apapun perjalanan itulah yang membuat saya punya kapasitas itu. Akhirnya 2007 saya haji dan saya istikharah di sana. Ada 2 doa, Mas. Yang pertama adalah doa pertama di hari pertama itu, ya Allah, kalau saya tidak lebih bermanfaat dalam hidup, matikan sekarang juga. Saya ikhlas. Doanya gitu? Iya. Hari kedua, hari pertama nggak mati, kedua tidak mati, ketiga nggak mati, hari keempat saya doa lagi. Ya Allah, kalau lebih bermanfaat dengan keluar dari bank, maka lapangkanlah, mudahkanlah, dan beri segera saya punya rumah di Bandung. Nah, pas pulang itu kan Januari 2008, saya April itu bisa beli rumah. Berarti apa? Gusti Allah perintahnya saya harus keluar dari bank. Keluar. Keluarga nggak setuju. Tapi istri saya setuju, semuanya sudah. Ibu saya setuju. Gitu. Nah, itu awal mula, kemudian akhirnya sekarang kalau kita lihat sukses sebagai pengusaha properti ya, terutama ya. Iya. Nah, soal membangun jalan. Membangun masjid, membangun jalan-jalan di di mana? Daerah mana aja? Di Cilengkrang, Melatiwangi, itu Kabupaten Bandung semuanya. Sebenarnya ada di Subang, cuman Subang itu nggak terlalu besar lah. Ini kan tadi terinspirasi oleh guru dan orang tua ya. Iya. Tapi kan banyak pertimbangan, karena yang Anda lakukan itu kan duit besar yang Anda ya bagikan untuk kegiatan sosial. Jadi memang dari 2009 itu kita tuh keuntungan langsung kita potong, Mas. Jadi
setiap tahun tuh hampir 1 sampai 1,5 miliar kita bagikan untuk apapun yang bersifat sosial. Kita pernah membiayai koperasi, kita pernah ngasih dana itu untuk masjid untuk menjadi simpan pinjam melawan rentenir itu. Tapi semuanya nggak bisa jalan juga gitu. Walaupun ada koperasi, salah satu koperasi membuat bangga juga, Mas Joko, ada loh yang jadi S3 dari biaya yang kemarin dikasih Mas Joko. Alhamdulillah seperti itu. Ketika 2002 Mas, kakak saya itu suaminya meninggal. Anak-anaknya sampai sekarang sudah selesai, sudah ada yang anggota dewan, semuanya saya terima gitu loh. Jadi mungkin kalau saya nggak berbagi, saya nggak ambil posisi untuk tanggung jawab sosial, mungkin nggak dikasih Gusti Allah rezeki juga, Mas. Nah ini menarik ini, Iya. karena banyak orang yang takut berbagi, takut miskin. Ya, Dianggap uangnya akan berkurang. ya. Nah kalau Anda? Justru kalau saya itu, istri saya aja sebelum saya nikah itu ada 3 pertanyaan. Wah, Oh, ngeri Mas. Jadi berbuat baik tadi itu ada hambatannya. Banyak loh Mas, orang keluarga, seorang suami mau ngasih kepada ibunya saja, itu takut ngasih karena takut istrinya. Istri saya itu, saya tanya 3 hal. Saya dari keluarga nggak mampu, saya harus bantu dan hormati dan pokoknya bahagiakan orang tua saya. Oke, confirm gitu kan. Yang kedua, saya harus suka membantu, suka menolong, saya harus lakukan itu. Oke. Yang ketiga nih Mas, saya orang yang punya sikap. Jadi kalau orang punya sikap itu kan pasti ada konsekuensinya. Saya di bank aja ketua Serikat Pekerja, saya 98 adalah ketua Komite Masyarakat Perbankan Anti Korupsi. Dengan sikap yang saya ambil tadilah yang membuat rezeki itu mengalir. Kalau dalam hati saya, di pikiran saya, siapa yang memberi maka dia akan punya. tidak usah takut miskin. Wah, tagline kami kalau Mas Andi one day ke Bandung tertulis gede itu, jangan takut berbuat baik. Jangan takut berbuat baik. Kalau boleh saya share, 3 hal dalam itu yang membuat saya seperti ini adalah, yang pertama, kalau masih punya orang tua, lakukan yang terbaik kepada orang tua, yang terbaik dalam hidup dikasih sama Allah. Yang kedua adalah niatkan selalu untuk memberi, maka kita akan kaya. Yang ketiga adalah rajin. Pengennya memberi tapi nggak rajin. Ciloko, nggak punya apa-apa. Ada cerita itu ya. Omong kosong gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.